Bab 39, menyamar lagi, menjadi jelek lagi. Di rumah besar keluarga Louis, Eliana begitu sibuk mempersiapkan ini dan itu. Ia memberitahu beberapa pelayan untuk mengikuti permainannya. Walau para pelayan tidak mengerti dengan permainan yang akan dimainkan oleh Eliana, tapi mereka mencoba untuk menurut. Ketika Eliana masih berada di belakang rumah untuk memastikan sesuatu, tepatnya di tempat para pelayan itu tinggal, terlihat seorang penjaga berlari ke arahnya. Orang tersebut berkata dengan tergesa-gesa, "Nona, di depan ada seseorang yang mencari Anda." "Siapa?" tanya Eliana dengan tak acuh. Saat ini, dirinya masih berbicara serius dengan beberapa pelayan, sama sekali tidak ingin diganggu. "Namanya David," jawab penjaga itu dengan cepat. "Dia mencari Anda. Saya sudah menyuruh dia untuk menunggu, namun pria itu tidak mendengar." "Apa? David?" Eliana terkejut mendengar nama itu. "Lalu, sekarang dia ada di mana?" "Dia masuk ke dalam rumah tanpa permisi, Nona," jawab penjaga itu dengan takut. Ia takut dimarahi oleh majikannya karena membiarkan orang asing masuk ke dalam rumah tanpa izin. "Hai sial," maki Eliana. "Apa dia tidak diajari sopan santun di rumahnya? Mengapa masuk ke rumah orang tanpa izin?" "Baiklah, aku akan segera menemuinya. Kau boleh pergi," ucap Eliana pada penjaga itu. Sebelum penjaga itu benar-benar pergi, Eliana kembali memanggilnya. Tunggu." "Iya, Nona." Penjaga itu menoleh ke belakang, menatap Eliana yang memakai baju lusuh dan jelek dengan rambut yang digulung ke atas. Penampilannya saat ini lebih parah dari saat dia pertama kali datang ke rumah Alex untuk bekerja sebagai pelayan. Tapi, walau Eliana terlihat jelek dan lusuh, tidak mengurangi rasa hormatnya pada majikannya itu. "Ada yang bisa saya bantu lagi, Nona?" "Tidak, aku hanya ingin mengingatkanmu tentang sandiwara ini. Jangan sampai kau lupa dan memanggilku dengan sebutan Nona di depan pria itu." Baik Nona, saya mengerti." "Eli," Eliana membenarkan. "Kau panggil aku dengan nama Eli di depan David." "Baik." Lalu penjaga itu segera pergi. Di dalam rumah yang sangat besar dan mewah milik keluarga Louis, David dipersilakan masuk oleh Roshanna yang kebetulan sedang ada di lantai bawah. Karena sudah tahu permainan adiknya, jadi Roshanna tidak banyak berbicara pada pria itu. Ia hanya mengatakan pada David bahwa Eliana sedang ada di belakang. "Tunggu di sini, aku akan memanggil El." Lalu Roshanna pergi meninggalkan David untuk mencari adiknya, membiarkan pria itu sendirian di sana. Di ruang tamu, David duduk dengan tenang sambil menunggu kedatangan Eliana. Matanya tak henti-hentinya menatap takjub ke sekeliling ruangan yang nampak luas dan mewah. Bahkan, rumah keluarga Louis ini lebih besar dan lebih mewah dari rumah milik orang tuanya. Apakah pemilik rumah ini adalah seorang pengusaha? Jika itu benar, bisa sekalian kami membicarakan masalah bisnis, kan? Siapa tahu dia bisa diajak kerjasama. Ketika mata David masih menjelajah, tiba-tiba dari ujung ruangan terlihat seseorang berjalan ke arahnya. David memicingkan mata untuk melihat secara teliti orang yang sedang berjalan itu. Bukankah itu Eliana? Tapi mengapa penampilannya seperti gelandangan di pasar? "David," sapa Eliana ketika dia sudah ada di depan pria itu.
Mengapa langsung masuk ke dalam rumah? Tidak bisakah kau menungguku di luar? Jika majikan ibu melihatku membawa seseorang ke dalam rumah, bisa tamat riwayatku, ucapnya dengan nada tidak suka. Eliana tidak suka pria itu masuk ke dalam rumahnya begitu saja. Jika dirinya belum siap, bagaimana? Bisa hancur semua rencanaku, batinnya dalam hati. Kenapa? Tanya David tiba-tiba. Pria itu segera bangkit berdiri, melangkah dan berdiri di depan Eliana. Ia menunduk sambil berbicara. Kenapa kau takut? Bukankah itu bagus? Jika ibumu dipecat, aku siap mempekerjakan ibumu di rumahku. Kebetulan pelayan di rumahku kabur tanpa pamit. Siapa pelayan di rumahmu yang kabur? Apa pelayan Nike? Tanya Eliana dengan polos. Sama sekali tidak mengerti dengan maksud dari ucapan pria itu. Kau sungguh ingin tahu? Goda David sambil mencubit dagu lancip wanita itu. Ia menunduk dengan jarak yang sangat dekat. Kau ingin tahu siapa pelayan di rumahku yang kabur? Siapa? Dia adalah pelayan kiriman dari rumah Pak Alex. Jawab David dengan sorot mata masih penuh kebencian menatap Eliana. Detik berikutnya, David mengempaskan dagu Eliana hingga wanita itu hampir tersungkur ke lantai. Tatapannya penuh rasa jijik melihat penampilan Eliana saat ini, kucel dan jelek. Ringis Eliana menahan sakit di dagunya. Ia mendongak, menatap David dengan tajam. Tuan David yang terhormat, walau aku hanya anak dari seorang pelayan dan bukan terlahir dari keluarga kaya sepertimu, kau tidak berhak memperlakukan aku sekasar ini. Eliana masih meringis, memegang dagunya yang masih berdenyut nyeri. Bahkan, ada bercak darah dari dagunya karena cakaran dari kuku pria itu. Dan kau, balas David dengan segera, walau kau membutuhkan banyak uang, tapi kau tidak berhak menjadikanku alat untuk mendapatkan uang $1 juta. Jika kau memang membutuhkan uang sebanyak itu, tinggal bilang saja kepadaku. Bukan malah kabur dari rumah setelah aku merawatmu selama 1 minggu. Pria itu masih saja membahas hal itu. Sepertinya dendamnya pada Eliana masih belum tuntas. Tuan David, apa Anda lupa? Bukankah uang yang aku terima dari Pak Alex sudah dikembalikan? Mengapa sekarang kau masih mengungkit tentang hal itu? Balas Eliana dengan marah. Kesabarannya sudah habis. Nona kedua dari keluarga Louis ini tidak punya kesabaran seperti wanita pada umumnya. Sekarang, ia mulai menantang pria itu. Eliana melepaskan tangannya dari dagu. Mendongak, menatap pria itu dengan penuh permusuhan. Jika mau perhitungan, aku pun bisa, ucap Eliana dengan mengeratkan gigi. Ia masih mendongak, menantang pria itu. Aku menerima tawaran dari Tuan Alex, menikah denganmu dan menerima bayaran $1 juta. Dan kau? Eliana menunjuk dada pria itu dengan ujung jari. Kau sudah mengambil mahkotaku. Sekarang kita kembalikan semuanya ke semula, ajak Eliana. Aku sudah mengembalikan uang $1 juta itu dan mengembalikanmu pada Isabel. Karena dialah yang seharusnya menjadi istrimu, bukan aku. Sekarang giliranmu. Kau harus mengembalikan kegadisanku. Apa bisa? Tanyanya dengan tajam, membuat pria itu terdiam di tempat tanpa bergerak. Kenapa? Apa kau tidak bisa? Ejek Eliana sambil melipat kedua tangan di depan. Sama sekali tidak mau kalah dari pria itu. Jika kau tidak bisa, anggap saja kartu kredit yang ada di tanganku sebagai bayaran atas perbuatanmu yang telah mencuri mahkotaku. Mudah kan?
Padahal, Eliana tidak bisa mengembalikan kartu itu karena ia tidak tahu benda pipi itu ada di mana. Jika ada, lebih baik dirinya segera memberikan kartu itu pada David agar semua urusannya selesai. Kenapa tidak bersedia? Tanya Eliana ketika melihat pria itu masih terdiam dan hanya menatap ke arah dagunya. Jika kau keberatan, sekarang pergi ke bank dan blokir kartu kredit itu agar aku tidak bisa menggunakannya. David masih terdiam. Hei, apa kau tuli? Tidak bisa mendengar semua ucapanku. Eliana semakin kesal melihatnya. Pria itu diajak bicara malah diam saja. Giliran Eliana diam, pria itu malah bertindak kasar dan mulai perhitungan. Sebenarnya apa mau David? Pelayan? Tiba-tiba David memanggil pelayan di rumah itu. Bisakah ambilkan kotak obat segera? Pelayan yang mendengar permintaan David segera mengangguk. Dia mencari kotak obat dan diberikan pada pria itu. Setelah kotak obat ada di tangannya, tanpa aba-aba, David menarik tangan Eliana dan memaksa wanita itu untuk duduk di sofa di sampingnya. Sini, ucap David sambil memegang kedua pipi mungil Eliana. Walau wanita itu kecil dan jelek, tapi jika dilihat dari dekat, dia terlihat sangat cantik. Wajahnya kecil dengan dagu yang lancip, matanya bulat dan besar dengan bulu mata yang lebat dan lentik. Hidungnya mancung dan bibir mungilnya berwarna merah muda, terlihat sangat menggoda. Lepaskan, tolak Eliana sambil menepis tangan pria itu. Apa yang akan kau lakukan? Ia takut David akan menyentuhnya, karena posisinya mengarah ke sana. Diam, David tidak melepaskannya. Ia masih memegang kedua pipi Eliana dan menatap dagunya dengan teliti. Ada apa dengan pria ini? Kadang-kadang bersikap kasar, beberapa saat kemudian bersikap sangat lembut. Apa otaknya sudah terganggu hingga memiliki beberapa kepribadian? Eliana bergidik ngeri memikirkan hal itu. Bersambung. Hai teman-teman, terima kasih sudah menonton video tersebut. Jangan lupa untuk menonton video selanjutnya yang akan tayang besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.